Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa CWM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salam bahagia jumpa kembali di sore senja yang indah ini bersama saya Tati Sulastri di edisi akhir pekan, yaitu Sabtu 23 Maret 2024 Masehi di hari ke-12 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga Anda sehat walafiat sehingga Anda dapat menjalankan ibadah puasa Anda dengan baik. Dan pemirsa, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, tepatnya beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, telah hadir narasumber juga bintang-bintang tamu kita pada sore hari ini dari 3 kelompok majelis taklim, dan saya akan sapa satu persatu untuk semuanya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir pada sore hari ini cantik-cantik. Ada oren, bukan oren ya, ada biru, ada putih ya. Yang oren dulu ya. Dari mana? Majelis taklim dari mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatan apa saja di bulan Ramadan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim dari Al Mustafa mewakili Ibu Ketua karena ketuanya sedang pulang kampung. Pulang kampung. Sudah mulai banyak yang pulang kampung ya Bu. Kami Ibu sendiri sebagai apa? Sebagai wakil. Wakil ketua. Iya. Namanya siapa Bu? Onia. Ibu? Onia. Onia. Ya. Anggotanya ada berapa Ibu? Ada 25. Ada 25. Yang Hadir hadir. semuanya ya Bu ya? Oh, kalau anggota pengajian banyak 60. 60, yang hadir sore hari ini 25. Iya. Alhamdulillah. Kegiatan apa saja Bu di bulan Ramadan? Kegiatan sebelum bulan suci Ramadan, kami mengadakan anjang sana ke rumah-rumah. Kedua, santunan anak yatim. Santunan ke anak Terus yatim. memasuki bulan suci Ramadan, ibu-ibu majelis taklim kita menyediakan takjil untuk buka bersama di Masjid Al Mustafa. Untuk remaja masjid, TPQ, bapak-bapak. Iya.
Al Mustafa sendiri tepatnya di mana sih Bu itu Bu? Masjid Di Al perumahan Mustafa. Putra Residen. Putra Residen. Putra Residen kilometer 11,5. 11,5 ya Bu ya, kilometer 11,5. Oke, terima kasih Ibu untuk Malibela, Jalan Malibela. iya. Di Manibele ya berarti Iya, ya. iya. Iya. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Mudah-mudahan insya Allah Al Mustafa lebih maju, lebih berkembang ke depannya. Amin. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Al Mustafa selanjutnya yang jauh, Masya Allah. Naik kendaraan double 2 kali ya Bunda. Pasti persiapannya ini dari siang. Dari Majelis Taklim manakah yang di tengah? Bunda silahkan. Lanjut Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ramla Unsepiat, Ketua dari Siti Ramla. Siti Ramla Unsepiat. Ya, silakan. Dari Aya. pengajian Miftahul Jannah Dom. Majelis Taklim Miftahul Jannah Dom ya Bu ya. Ya jujur saja Ibu, kalau kami di Dom kegiatannya seharian sebelum berpuasa itu yang biasa-biasa aja yang kita pengajian. Iya. Tidak ada yang lain. Mm-mm. Kalau untuk masuk ke bulan suci Ramadan, Mm-mm. memang kita kegiatan kita di Dom memang tidak ada. Cuma hanya kita mengikuti kegiatan dari PWKI saja yang kita selalu hadir di dalam setiap mereka punya ada kegiatan. Iya. Anggotanya semua ada berapa Ya, Bun? anggota kami di sini yang hadir 11 orang. 11. Yang Iya. maksudnya anggota semuanya Bun? Kalau anggota kita semua itu 30 orang. Iya, Ya, 30. nanti Persiapannya Bu, dari rumah naik Johnson, terus ke sini naik taksi lagi. Dari jam berapa Bu? Persiapan kami dari rumah ke sini itu insya Allah. Sudah Ya, masak mulai Ibu? dari jam berapa kita sudah siapkan dan kita sambil menunggu. Iya, iya. Nanti Sudah masak semuanya di rumah Bun ya? Insya Allah. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bun ya? Iya. Ya, terima kasih perkenalan dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Dom. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak ya Bu ya yang hadir ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang putih-putih bunga-bunga dari Majelis Taklim mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa dan kegiatannya apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aspia Sanaki Aspia Sanaki. dari pengajian Al-Mutakin Klawasi Sorong Barat. Iya. Majelis Taklim Kelawasi Sorong Barat. Al-Mutakin Kelawasi Sorong Barat. Anggotanya ada berapa Bun? Anggota kita semua 35 orang, namun pada sore hari ini karena berhalangan, tapi Iya. jadi semua tidak hadir. Alhamdulillah ini sudah banyak ini Bun ya. Saya lihat bunga-bunga cantik-cantik sore ini. Kegiatannya apa saja ini Bunda di bulan Ramadan? Kegiatan kami sebelum Ramadan yaitu pengajian rutin setiap hari Kamis seminggu sekali, Iya. dan sebelum 15 hari mau masuk ke Ramadan kita mengadakan malam nisfu Sya'ban. Itu Iya. setiap tahun. Setiap tahun. Iya. Ramadannya Bunda ada? Tadarus ada? Di bulan Ramadan kita pertama tadarus, terus kedua Ada lagi? Tidak Iya, ada? ada. Iya. tadarus dari rumah ke rumah, terus anjang sana kami ganti dengan donasi ke Musala Al-Mutakin yang sedang Perbaikan. perbaikan. Iya. Alhamdulillah terima kasih untuk Iya. perkenalannya Bunda. Mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Mutakin juga lebih berkembang, lebih maju, bertambah anggotanya. Alhamdulillah Bunda, sehat terus ya. Alhamdulillah.
Pemirsa di rumah juga jamaah di studio, kita sudah sama-sama perkenalan bintang tamu yang hadir pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah sudah tidak asing lagi ya, biasa mengisi tausiah di kota dan kabupaten tentunya, dan mengisi acara Mutiara Islam setiap saat di CWM. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya Ustaz? Padat sekali. Padat. Tapi semua sehat, adik-adik di rumah sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nggak sering hujan kan, bagus, cuaca bagus. Iya, Ustaz. Terus ini Ustaz, masih isi tausiah. Sekarang di KUA mana Ustaz? Di KUA Sorong Kota, Sorong Kota. Jalan Pahlawan. Iya, KUA Sorong Kota di Jalan Pahlawan ya Ustaz. Siap. Sudah pindah ya di situ ya. Iya. Alhamdulillah. Untuk mengisi Ramadan sendiri Ustaz, malam padat? Ya kemarin saya ngisi 3, saya khutbah Jumat, saya ngisi di Pertanahan, terus malamnya di Al-Mizan, Kejaksaan. Iya. Sering Mudah-mudahan begitu, 3 kali. Ustaz senantiasa diberi kesehatan Amin, amin, sehingga amin, dapat amin. terus mengisi dan menebar kebaikan Siap, di kata siap. seorang Siap, ya. siap, betul. Ustaz, pada sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustaz? Ini materinya agak serius, mudah-mudahan ibu nggak terlalu tegang ya, ibu-ibunya. Tetap kita santai aja. Topik yang diberikan ini sesuai dari CWM, selamatkan keluarga dari neraka sakor. Masya Allah. Selamatkan keluarga dari neraka sakor. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, apa sih neraka sakor? Seberat apa sampai ada pesan suruh menyelamatkan keluarga kita dari ancaman neraka sakor? Akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita pada sore hari ini. Untuk itu jamaah juga pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatis salam, tahiyatum mubarakatum indillah, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa wala wa liman tabi'ahu wa tabi'a millatahu wa liman sara nahjihi wa dafa'an sabilihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya ibu-ibu yang di studio malam sore hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Ustaz. Jamaahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemegang skenario alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian juga menciptakan rambu-rambu jalan syariat agar kita bisa selamat di dunia dan terutama sekali di akhirat. Kita jamaahullah dalam konteks ini tidak punya pilihan terhadap desain yang sudah Allah ciptakan bagi kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi kitalah yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanyakan tentang apa yang kita kerjakan. Sebelum saya masuk ke topik neraka sakar ini, saya ingin kita flashback dulu tentang bagaimana kisah Adam dan Hawa ketika di surga. Janganlah kalau kita berpikir secara syahwat kita, secara ego kita, mungkin kita mengatakan begini, apa sih maunya Allah Subhanahu wa taala? Nenek moyang kita Adam dan Hawa itu sudah nyaman, sudah enak di surga, lalu kemudian hanya karena satu pelanggaran memakan buah khuldi,
kemudian Allah Subhanahu wa taala lempar Adam dan Hawa, yang efeknya juga membuat kita juga terlempar dari surga. Kalau kita baca surah Al-Baqarah itu panjang sekali, dari 35, 36, 37, 38. Di situ ada ayat-ayat yang menceritakan tentang apa yang saya terangkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, tinggallah engkau bersama istrimu al-jannah di surga. Lalu apa kata Allah? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan dan minumlah semua yang ada di surga ini, silahkan nikmati. Semuanya boleh, hanya satu yang tidak boleh. Semua boleh dilakukan, boleh dinikmati, hanya satu yang tidak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, dekati pohon ini. Yang ulama kemudian mengatakan pohon khuldi. Kenapa jangan dekati? Kalau engkau dekati ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau kau langgar ini, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan termasuk orang yang zalim karena berdosa, karena melanggar perintah Allah, karena bermaksiat kepada aturan yang sudah Allah tetapkan bagi kalian di surga ini. Di ayat berikutnya diterangkan bagaimana tipu daya setan. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu setan yang sudah dendam kepada Adam membuat tipu muslihat sehingga Adam dan Hawa kemudian tergelincir dari surga. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain, bagaimana tipu daya setan mempengaruhi Adam, dia mengatakan Allah melarang kalian memakan buah ini justru karena agar kalian tidak kekal di surga. Dia balik ya, tipuannya itu dibalik. Maka supaya kalian kekal, kalian harus makan buah ini. Dia balik. Itu pintarnya tukang tipu tuh. Suka membolak-balik. Supaya kalian kekal, maka harus makan buah ini supaya justru kalian harus bisa kekal di surga nanti. Fazallahuma syaitan anhu akhrajuhuma mimma kana fi wa qulna bitu, karena memakan ini Allah hukum, Allah bilang turun ke dunia saat ini. Dunia yang saat ini kita tempati. Kalau di surga dulu tidak ada aturan, tidak ada syariat, tidak ada amal. Kita tinggal menikmati. Tapi setelah Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga, saat ini kita di sini, kita di dunia ini, Allah mengatakan wa qulna bitu fa imma ya'tiyannakum minni huda, aku turunkan kau ke bumi ini, nanti tunggu petunjuk berikutnya. Kalian bisa kembali ke surga ini kalau kalian ikuti petunjuk-petunjuk yang saya berikan kepada kalian. Termasuk juga petunjuk kita selama Ramadan ini, termasuk juga petunjuk akan kita bahas nanti ini di Al-Mudatsir ayat 38, 39 dan seterusnya, tentang hal-hal yang membuat kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka sakar. Lanjut. Masuk ke dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Apa yang kata Allah yang membuat kalian bisa masuk ke dalam neraka sakar ini? Lalu orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang pendosa itu mengatakan lam naku minal musallin. Kami, kata mereka, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar ini karena yang pertama, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Pemirsa yang berbahagia, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan salat. Makanya salat jangan kita anggap remeh. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Betapa banyak orang yang tubuhnya sehat, hartanya banyak, wajahnya tampan dan cantik, diberikan kesempatan, diberikan peluang, tetapi jangankan berpuasa di bulan suci Ramadan, untuk sholat saja mereka tidak sanggup. Betul apa betul? Iya. Banyak yang seperti ini. Banyak nggak orang di sekitar kita yang saat ini kita puasa, dia nggak sholat? Ada Banyak. Ya. Padahal KTP-nya Muslim. Karena memang pemirsa di studio dan di rumah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jangan dianggap remeh itu sholat. Sholat bagi kita mungkin mudah, tapi bagi orang yang tidak beriman itu sangatlah berat. Wa innaha, sesungguhnya sholat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lakabiratun, sangatlah berat, illa, kecuali bagi orang-orang yang takut. Orang yang takut disiksa oleh neraka, orang yang takut tidak diampuni dosanya, orang yang takut dimasukkan Allah ke dalam neraka sakar yang kita bahas ini. Kita saat ini bisa puasa, bisa baca Quran,
bisa banyak bersedekah, mencintai dakwah, mencintai syiar, mencintai kebaikan sesungguhnya bukan karena kita sok suci, bukan karena kita sok alim, bukan karena kita sok-sokan, bukan, tapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya. Hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang neraka sakor ini diantaranya adalah agar kita senantiasa bersemangat menetapi jalan ketaatan, jalan Islam, jalan iman, jalan keselamatan. Sekali lagi, kita semua ini bukan malaikat. Dalam 24 jam kita pasti berdosa, mungkin berdosa. Dalam seumur hidup kita, 40 tahun, 50, 60, 70, 80, bahkan mungkin 100 tahun, kita pasti berdosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka, tentu bukan karena kita tidak pernah berdosa, tetapi karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dosa-dosa kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak daripada khilaf dan salah kita. Itu sebabnya di Ramadan ini kan dua ya. Allah buka pintu surga dengan melipat gandakan pahala amal sebanyak-banyaknya, dan di saat yang sama, pemirsa yang berbahagia, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, termasuk pintu neraka sakor ini, karena Allah Subhanahu wa taala siapkan jalan-jalan pertobatan, jalan-jalan mensucikan jiwa, jalan-jalan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya, untuk sedikit ilmunya. Nanti kita sambung kembali. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Ya, masih semangat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, semuanya yang hadir sehat dan bahagia. Pemirsa jamaah Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda juga masih tetap setia bersama kami dalam program Mutiara Ramadan sore hari ini dengan ketiga bintang tamu kita, yaitu Majelis Taklim dari Miftahul Janadum, dari Majelis Taklim Al-Mustafa kilometer 11,5, Majelis Taklim Al-Mutakin Kelawasi Sorong Barat, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD dengan materi yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu selamatkan keluarga dari neraka sakor. Neraka sakor yang bagaimana tadi baru saja dibahas oleh narasumber, namun masih beberapa yang ingin disampaikan. Untuk itu jemaah di studio juga pemirsa di rumah, kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca keterangan hadis, memang neraka itu kan banyak tingkatannya ya. Banyak tingkatannya. Lalu kan kalau surga itu kan ke atas dia. Tingkatannya ke atas, 1, 2, dia ke atas ya. Itu surga. Kalau neraka dia ke bawah. Makin dalam makin ke bawah, gitu makin dalam. Jadi Jahannam, Hawiyah, segala macam tingkatannya itu sakor. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu memerintahkan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman terutama itu, tidak hanya memelihara diri dari neraka sakor sejatinya, sesungguhnya, tapi menjaga diri kita dari semua api neraka. Kenapa demikian? Karena jamaah Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga itu sebagai balasan, puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan, balasan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas di hati kita, maka demikian pula dengan neraka. Sama. Siksaan neraka itu, mau itu dia neraka sakar, neraka Jahannam, neraka Hawiyah, atau neraka yang lain yang ke bawah itu, semuanya adalah siksaan yang sangat berat. Siksaan yang sangat berat, siksaan yang tidak pernah terlihat
oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbayang di hati kita. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu membayangkan hal yang paling mengerikan itu apa? Kematian. Hal yang paling mengerikan di bayangan kita apa? Kalau masih Ya? ini kan Apa tuh? mati Ustaz. Mati. Mati yang bagaimana? Seperti apa matinya? Mati. Tersiksa. Ya, Itu ngeri nggak tuh? Ngeri. Kalau membayangkan orang kena bom, ngeri nggak itu? ngeri. Membayangkan orang terbakar di ruangan. Ngeri. Nah, gitu kan. Tapi bisa kita bayangkan bahwa gambaran neraka yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu jauh lebih ngeri dari semua yang kita bayangkan itu. Puncak penyiksaan, waliyazubillah. Maka ibu-ibu jazakumullah, dalam sebuah hadis dijelaskan, seandainya Allah Subhanahu wa taala membuang satu kerikil buat dia, kerikil neraka itu, Ya, dibuang ke bumi ini, satu kerikil kecil aja, terbakar semua. maka hancur kita punya dunia ini. Nauzubillah min Indalik. zalik. Siksaan yang sangat berat. Kalau kita baca kitab fikih, diantaranya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu ada keterangan bahwa seringan-ringan azab neraka yang Allah akan timpakan kepada manusia itu adalah azab yang Allah timpakan kepada paman Nabi. Bagaimana itu? Yaitu dipakaikan, ini kayak sendal yang saya pakai ini ya, dipakaikan terompah dari neraka. Apa yang terjadi? Dipakaikan itu, setelah dipakai otaknya Mendidih. kita ngeri ya. Saya itu lihat video orang tabrakan gitu kan. Tabrakan otaknya keluar, itu ngeri, kita berdiri bulu-bulu. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bagaimana nauzubillah kalau pakai terompa lalu mendidih otaknya? Maka ini siksaan yang sangat berat. Kalau kita baca analisis para pakar kedokteran, ahli saraf terutama, ahli saraf dan ahli kulit, ibu-ibu sekalian, itu kan Al-Quran mengatakan bahwa nanti yang disiksa di neraka itu adalah kulit. Ya, ini menarik ya, ini hebat sekali Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa terutama yang akan disiksa itu, puncak siksaan itu ada pada kulit. Makanya Al-Quran mengatakan, kullama nadijat juluduhum waddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Allah gambarkan siksaan orang-orang penghuni neraka itu. Setiap Allah siksa mereka dengan Allah hancurkan kulitnya hancur, dagingnya hancur, tulangnya hancur. Allah ganti kulit, daging, tulang itu dengan kulit, daging, tulang yang lain. Dihancurkan lagi, diganti lagi, dihancurkan lagi, diganti lagi, dihancurkan lagi, diganti lagi, dihancurkan lagi, diganti lagi. Nauzubillahi min zalik. Dan bisa kita bayangkan, nauzubillah, jangan sampai kita masuk neraka, nauzubillah. Bisa kita bayangkan Allah mengatakan, kalau dia bahagia di surga, dia akan bahagia selama-lamanya. Khalidina fiha, betul? Dia kekal di surga selama-lamanya. Kalau di neraka, bagi yang bertauhid, memang ada dispensasi. Nanti dikeluarkan kan? Iya. Tapi kita bisa bayangkan, jamaah rahimahullah, nauzubillah min zalik, disiksa di neraka 1 hari umur neraka, Berapa 1000? ribu ya? 1000 hari. 1000 tahun di dunia. 1000 tahun dunia, ya Allah. Kita tanya sekarang, orang-orang yang dipenjara seumur hidup di Indonesia ini, ada nggak 1000 tahun di penjara? Tidak ada. Ada. Orang-orang napi-napi teroris, napi apa yang di Nusa Kambangan, yang di situ ada buaya, ada harimau, ada ular itu, ada nggak yang di penjara 1000 tahun? Tidak ada. Ini bagaimana kalau nauzubillah khalidina fiha abad, selama-lamanya. Makanya jazakumullah, sahabat-sahabat itu kalau membaca ayat hadis tentang neraka, rambutnya beruban rambutnya. Kalau membaca ayat hadis tentang kiamat, tentang neraka, cepat beruban rambutnya. Kita ini beruban karena apa? Pikir utang. Mungkin kita beruban karena pikir utang ya. Tapi kalau Nabi, sahabat, tabi'in, dia beruban karena membaca ayat hadis tentang neraka. Mereka menangis. Takut sekali mereka dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kan, ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang pertama kita jaga, jangan lupa diri kita dulu. Maka dalam urusan akhirat, agama membolehkan kita egois. Sekali lagi, dalam urusan akhirat, agama membolehkan kita egois. Bagaimana itu? Ini Pak Ustadz, bagaimana anak saya ini? Saya sudah kasih masuk sekolah agama, sudah kasih masuk pesantren, sudah doakan dia, sudah kasih guru yang bagus, tapi masih juga kepala angin Pak Ustadz, ini bagaimana? Nah, itu kan? Kalau begini keadaannya, maka di hadapan Allah insya Allah, ibu, bapak, orang tuanya itu
Selamat. Dia ini tidak mendapatkan hidayah karena salah dia sendiri, salah anaknya sendiri, karena orang tuanya sudah berusaha kasih masuk pesantren, kasih sekolah yang bagus, kasih guru agama, kasih teman bergaul yang baik, tapi dia juga masih memilih neraka, memilih pergaulan bebas, memilih narkoba, memilih teman-teman yang buruk sampai dia masuk ke dalam neraka sakar. Maka pertanyaannya, salahnya siapa? Orang salah sendiri. Salah sendiri, salah dia sendiri. Makanya kan ayatnya mengatakan ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Ya. Anfusakum wa ahlikum, baru kemudian keluargamu dari siksa neraka. Neraka. Karena zaman pula di hadapan Allah nanti pertanggungjawaban kita itu sendiri-sendiri. Di hadapan Allah hari kiamat nanti pertanggungjawaban kita sendiri-sendiri. Diri. Nafsi. Nafsi. Hubungan suami istri, hubungan bapak anak, ponakan tante, cucu dan kakek, itu hubungan di dunia. Iya. Di akhirat nanti nafsi. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Masing-masing kita nanti akan tersandra di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwanya rahina, tersandra. Apa yang menyelamatkan mereka dari sandranya Allah? Amalnya. Ketika dia sholat, ketika dia ngaji, dia puasa, nanti kita bahas ini, memberi makan orang miskin, ketika dia beriman kepada hari kiamat, ketika dia melakukan amal soleh, itu semua amal-amalnya yang menyelamatkan dia dari tergadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita jaga adalah diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Baru kemudian keluargamu. Bagaimana cara menjaga keluarga di siksa neraka? Ajaran Islam jelas, preventif. Syariat Islam adalah syariat yang preventif, mencegah sebelum terjadi. Bagaimana caranya? Kan dimulai dari niat berumah tangga. Saya Bu Haji kebetulan di KUA itu banyak membimbing Bu Haji, banyak membimbing orang-orang yang calon pengantin muda, Ibu sekalian. Ini saya perlu utarakan peringatan bagi kita semua. Aduh, saya nggak perlu sebut nama ya. Tapi banyak kejadian itu ketika kita membimbing mereka menjadi calon pengantin, Masya Allah, fatal Bu. Kenapa fatal? Tidak bisa syahadat. Tidak bisa syahadat, tidak paham agama ya Allah Rabbi. Sudah umur 20 tahun, 25, 32, 35, ada yang 40. Pas kita bimbing, kita tanya, hafal nggak doa mandi junub, doa malam pertama? Nggak hafal Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu nggak cara mandi junub? Nggak tahu Pak Ustaz. Lalu selama ini mandi junubnya bagaimana kalau nggak tahu? Sudah akil balik puluhan tahun. Jadi ini fakta Bu ya. Menganggap remeh agama, menganggap remeh syariat. Agama dianggap bukan hal yang penting. Agama dianggap main-main. Seolah-olah agama itu pas nanti mau nikah atau nanti mau mati. Nanti mau mati baru dia suruh bacakan Al-Quran, suruh talqin. Ini main-main namanya ini. Sedangkan orang yang sholat saja serius sholatnya, orang yang serius saja sholatnya belum tentu masuk surga. Apalagi yang sholatnya bolong-bolong. Makanya kan di Al-Ma'un disebutkan fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang yang sholat. Sudah sholat Bu, sudah sholat dia, tapi Allah masih ancam dengan neraka. Siapa itu orang yang suka menunda sholatnya, tunda sampai akhir waktu. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya, karena kita mungkin sibuk. Tapi kalau tiap saat ditunda-tunda, ini kena ancaman neraka. Wah, sudah sholat pun Allah masih ancam dengan neraka wail. Maka ku anfusakum wa alaikum nara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada malaikat yang bengis, yang tidak pernah menolak perintah Allah kepadanya. Yang kalau Allah bilang siksa, dia siksa. Kalau Allah bilang azab, dia azab. Maka kan ada cerita ya. Ada cerita Allah ambil dua orang. Ini ibrah tentang nikmat surga dan tentang beratnya neraka. Allah suruh ambil dua orang kepada malaikat. Allah bilang, ambil satu di dunia itu orang yang paling bahagia. Dia yang paling kaya, paling cantik, paling hebat, paling berkuasa. Semua sudah, dia paling semua. Lalu Allah bilang kepada malaikat, ambil orang itu, celupkan dia, satu celupan saja. Ambil itu, celup, satu celup. Celup lewat ya, satu celup aja. Masuk-masuk, tarik. Maka malaikat lakukan itu, ambil orang ini, dimasukkan, lalu dikeluarkan. Setelah ini orang dikeluarkan, Allah bilang kepada malaikat, tanya orang itu. Tanya orang itu, apakah setelah dia dicelupkan satu celupan saja dalam neraka, dia pernah merasakan semua kenikmatan dunia seumur hidupnya? Jangan pula apa jawabannya? Dia mengatakan tidak pernah.
semua kenikmatan yang dia nikmati seumur hidupnya, semua hartanya, kecantikannya, ketampanannya, kekuasaannya, setelah dia dimasukkan hanya satu celupan ke dalam neraka, dia mengatakan saya tidak pernah merasakan semua kenikmatan itu seumur hidupnya. Sebaliknya, ada orang, Allah bilang kepada malaikat, ambil orang yang paling miskin, yang paling papa, yang paling kere, yang paling menderita di dunia ini, tetapi penderitaannya itu tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil, masukkan dia ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekelebat, lalu dikeluarkan lagi. Allah bilang, malaikat tanya dia, apakah dia pernah merasakan semua penderitaan yang dia alami sewaktu dia di dunia? Dia miskin, dia papa, dia orang tidak dipandang, dia orang bukan orang terhormat, bukan raja, bukan pejabat, tapi dia soleh. Apakah dia pernah merasakan semua penderitaan itu setelah Allah masukkan ke dalam surga? Meskipun satu kejap, dia mengatakan, demi Allah, duhai malaikat, saya tidak pernah merasakan semua penderitaan yang saya alami seumur hidup saya hanya dengan sekelebat. Nah, itu kan sebabnya kita ini, selama hidup kita ini, sesungguhnya kita sedang berjual beli dengan Allah. Kita berjual beli hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tukar nanti dengan surganya itu dengan amal soleh yang kita lakukan. Makanya kan tidak boleh kita malas-malas beribadah. Ramadan ini harus semangat, jangan loyo-loyo. Semangat baca Quran, kalau perlu minimal 1 juz, kalau bisa 3 juz, 3 juz. Semangat tarawihnya, semangat zikirnya, semangat bersedekahnya, semangat semuanya. Karena kita tidak tahu apakah setelah Ramadan ini kita masih hidup. Tidak ada yang tahu. Ada yang menjamin, Bu? Ibu-ibu yang ada? Tidak ada, Ustaz. Ibu Haji saya, ada yang jamin habis ini kita pulang dari CE masih hidup? Tidak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin. Itu sebabnya itu sebabnya tidak boleh, Nabi mengatakan tidak boleh panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Ada kesempatan beramal seperti saat ini, dilipat gandakan pahala, tapi kemudian masih malas, masih panjang angan-angan. Masih panjang ini, masih hidup. Nah, itu tidak boleh. Oke, Ustadz, terima kasih tausiahnya, ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber, dan kalau memang belum jelas nanti kita berikan kesempatan untuk jamaah di studio yang mau bertanya. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, tetaplah bersama kami Mutiara Ramadan, karena sesaat lagi akan kembali setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam Mutiara Ramadan bersama dengan 3 bintang tamu kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Miftahul Janadum, dari Majelis Taklim Al-Mutakim Kelawasi Sorong Barat, dari Majelis Taklim Al-Mustafa kilometer 11,5, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD, dengan materi yang sangat menarik yaitu selamatkan keluarga dari neraka sakor. Neraka tadi ada berapa Ustadz tingkatnya? Tingkat ke bawah. Dia ada ke bawah ya, ke bawah. Iya, Ada 7. ada 7 ya Ustadz ya. Tapi semua tentunya umat muslimat tidak ada yang ingin ke situ. Benar. Iya. Betul. Mau dia sakor ke jahanam, ke jahim, jangan masuk neraka. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Ya, alhamdulillah, sehat dan bahagia. Tentunya dengan kesehatan dan kebahagiaan, tadi materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, ibu-ibu diberikan kesempatan yang mau bertanya, silahkan kita berikan dari yang tengah saja dulu, yang jauh dari dom, silahkan. Kalau yang di belakang berdiri ya Bu ya, dengan ibu siapa silahkan. Berdiri ibu, dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Irma dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Dom. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, tadi Ustadz belum jelaskan neraka syakran itu yang neraka tingkat keberapa? Maksud saya itu neraka tingkat keberapa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu saja Bu, ada lagi? Iya. Makasih Ibu. Nanti kita tampung Ustaznya. Yang kedua pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mustafa. Silahkan Ibu. Yang di belakang berdiri ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Nur Haida dari Majelis Taklim Al-Mustafa. Siapa namanya tadi Bu? Nur Haida. Nur Haida. Silakan Ibu Izin Nur. bertanya Ustadz, saya ingin bertanya terkait sholat. Mungkin keseharian kita sering ya melakukan sholat, tapi terkadang itu belum terlalu khusyuk. Kemudian masih sering sekali terlambat. Kemudian ada juga yang kadang melihat kita sholat tapi masih mengatakan bahwa itu hanya sebagian dari rutinitas kita saja. Karena mungkin pribadi kita takut akan dosa. Kemudian orang lain mungkin melihat, kamu sholat tapi kamu belum benar gitu. Mungkin yang saya ingin bertanya, pertanyaannya, Ustaz, mungkin kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan mungkin supaya kita lebih bisa khusyuk, kemudian bisa istiqomah terhadap sholat, supaya kita bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita benar sholat itu untuk memperbaiki diri kita, bukan mendapat penilaian dari orang lain. Oke, Mungkin itu Bu. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga, silakan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muttaqin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aspia Sanaki Ya. dari Majelis Taklim Al-Muttaqin Kelawasi Sorong Barat. Ya, yang ingin saya tanyakan, Ustadz, kalau kita selesai salat biasanya kita wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, terus Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Apakah kalau seandainya kalau kita wirid itu terus-terus Allahumma ajirna minan nar, apakah kita terhindar dari api neraka? Ustaz, itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 3 pertanyaan yang sangat bagus-bagus ya Ustadz. Pertama dari Ibu Ima, yaitu pertanyaannya singkat saja. Apakah atau yang keberapakah neraka sakor itu? Silakan mungkin dijawab sedikit dulu Ustaz. Baik. Saya jawab dari yang ini dulu, Bu ya. Saya jawab dari yang yang Ibu tadi yang Mustafa tentang dulu. kiat-kiat ya, Mustafa. kiat-kiatnya. Silakan. Jadi jamaahullah, as-sholatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Salat itu amal yang pertama dihisab. Awwalu ma yuhasabu al-abdi yaumul qiyamah as-shalat. Amal yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. In saluhat sa'irul a'mal wa in fasadat sa'irul a'mal. Kalau dia rusaklah seluruh amal. Kalau dia baik semua amal. Makanya kan nabi-nabi itu, para nabi, orang soleh, selalu doanya itu Rabbana hablana minas solihin, Rabbana ja'alna muqimas sholat. Duhai Allah, jadikan anak kami, turunan kami orang-orang soleh. Bagaimana cirinya orang-orang soleh itu? Ciri yang paling minimal. Ciri yang paling minimal adalah mendirikan sholat. Sekali lagi, ini ciri paling Minimal. Ciri yang paling minimal dari orang soleh itu adalah mendirikan sholat. Muqimas sholat, mendirikan sholat. Saya jawab yang tadi. Iya. Pertanyaannya, jamaahullah, sholat ini yang butuh kita atau Allah? Kita Ustaz. Ya. Kita atau Allah? Kita. Kitalah yang Butuh. Allah enggak butuh sama sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Ketika kita sholat, kita takbir, kita ruku, sujud dan seterusnya, kita sedang mi'raj
ada malaikat yang menyebut nama kita dilaporkan ke langit. Masuk namanya, detik ini jam sekian, Haji Titi Waridin, Tati Sulastri lagi sholat di musola CWM, apa maksudnya? Laporannya masuk. Ibu ini tadi, Bu Irma, sholat di Masjid Dom. Ini sholat di Mustafa, ini sholat di Kampung Salak, masuk laporannya. Jam sekian, lengkap itu. Lengkap laporannya. Jadi kita yang butuh. Itu sebabnya karena sholat ini penting, sesuatu yang penting itu harus serius. Jangan main-main, apalagi sholatnya. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ya sholat kayak Senin pagi ini bagaimana ini? Iya. Nabi pernah sangat marah loh. Nabi marah sama sahabat yang sholatnya tidak ada cuma ina. Dia nggak khusyuk. Tadi ada harus khusyuk ya? Iya. Tidak khusyuk. Karena sekali lagi ini amal yang paling pertama diperiksa. Nomor pin kita itu sholat. Kita bisa sedekah, bisa yang lain. Kalau pinnya bermasalah, nggak bisa diterima amalnya. Sama ibu, duit kita di ATM ada triliunan. Bisa nggak kita ambil duit triliunan itu kalau pinnya error? Tidak bisa. Nah, sama sholatnya. Diperiksa dulu. Makanya kan. Jadi Ustadz, tadi pertanyaannya Ibu, sudah. agar istiqomah dan dapat khusyuk itu bagaimana kiat-kiatnya? Itu sebabnya supaya kita istiqomah dan khusyuk, sekali lagi ikhlas. Sholatnya harus ikhlas. Bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Kita ikhlas. Ikhlas melahirkan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu orang sholat, orang beramal, dilihat nggak dilihat orang, dia tetap sholat. Karena dia yang butuh, bukan Allah. Maka dia ikhlas. Dia sholat karena Allah, bukan karena suami, bukan karena bos di kantor. Ini penting juga nih. Karena saya lihat banyak di antara kita yang nauzubillah sholatnya masih cepat sekali. Cepat sekali. Jadi intinya ikhlas ya Ustaz ya. Harus ikhlas. Ya. Ikhlas yang membuat dia istiqomah. Dan secara khusyuk tentunya ya, karena hanya kepada Allah ya Ustaz. Hanya kepada Allah. Ya. Terus Ustaz yang ini tadi Ibu Nur tadi menanyakan tentang neraka sakar, itu urutan yang keberapa itu? Jadi neraka itu ada 7 ya, ada 7. Dia ke bawah. Ada di atas, ada lebih Jahannam, ke bawah, lebih ke dalam ya Ustaz ya. Siap. Ada Jahannam, Lazza nomor 2, nomor 3 sakar. Nomor 3 sakar. Dia nomor 3 ya. Tetapi jamaahullah, tentu kan poinnya bukan di situ ya. Poinnya bukan di situ, bukan dia tingkat 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat. Memang kita mau di yang paling, ada yang mau masuk di yang paling atas. Yang paling atas ada yang mau. Ada yang mau nih, karena ini tingkatannya nggak mau kan? Intinya 1, 2, 3 sampai 7 tidak ada yang mau. Jangan. Ya. Intinya mau dia 7 ke 5 ke 4 ke 3, 2, 1. No masuk neraka. Karena tidak ada yang nyaman. Intinya begitu aja. Jadi intinya kalau surga biar emperan nggak apa-apa. Tapi kalau neraka mau dia tingkat 7, 5. Jangan sampai kita terjilat api neraka. Makanya nyambung dengan ini tadi. Tadi Ustaz yang itu tadi kan tanya ya, jadi Ibu, intinya neraka sakar itu urutan yang ketiga. Tiga. Ya, pertanyaan dari Bunda itu Husain tadi tentang wirid Ustaz. Kalau dia berdoa setiap sholat, berdoa untuk jauhkan neraka, apakah bisa doa wirid itu mencegah kita masuk neraka? Ya. Silakan Ustaz. Jawabannya bisa. Sepanjang ini kan kita Islam kan 5 perkara ya. Syahadatnya benar, sholatnya bagus, zakatnya lancar, dia sudah kaya di haji, dia tambah dengan zikir wirid, doa. Dia kunci nih. Tapi kalau dia tidak sholat, dia nggak puasa, zikir saja nggak bisa. Paham ya? Tapi kalau dia sholatnya bagus, syahadatnya bagus, puasanya bagus, sholatnya mantap, zakatnya mantap, dia tambah dengan zikir dengan doa, itu mantap. Cukup, dia pagar. Jadi wirid tersebut bisa mencegah masuk neraka. Bisa, sangat bisa. Sepanjang yang dia penuhi rukun Islam yang 5. Kan kita selama di, Ibu coba dengar ya, Bilal itu kan waktu kita tarawih, apa dia bilang? Asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Wa nastaghfirullah. Dia bilang, nas'aluka ridhaka wal jannah. Terus wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Itu doa Bilal salat tarawih, dan terutama doa di 10 malam terakhir ketika kita mau dapat malam qadar. Doanya minta ridho Allah, minta surga,
dan doa minta dijauhkan dari siksa api neraka. Api neraka. Plus yang tadi Ibu Aji baca tuh, yang Ibu baca, Allahumma Ibu ajirna dan minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ya Allah jauhkan kami dari neraka. Iya. Lengkap sudah. Jadi bisa ya Ustadz ya? Bisa. Istilahnya, namun semua perbuatan juga sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran. Ya, betul. Harus dibarengin semua Ustadz ya. Betul. Biar kita zikir, tapi kalau kita yang Tidak, kelakuannya ya. kurang baik yang Betul. lainnya, ya nggak bisa ya Ustadz Benar, ya? benar, ya. Oke. Siap. Pertanyaan berikutnya kita berikan kepada ibu-ibu dari Al-Mustafa. Silakan. Ya. Ya. Untuk Pak Ustadz, Bu, bukan untuk saya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Ponia, Bu. Ya, silakan Ibu. Ini pribadi saya mau bertanya. Kalau saya sholat kadang telat, maksudnya waktunya nggak tepat waktu, itu bagaimana? Tidak tepat waktu, Bu. Iya, iya. Oh, iya. Ibu bisnis mungkin. Itu saja, Bun? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya singkat. Ya. Ya. Silakan Ustadz. dijawab. Ibu-ibu jamaahullah, kita semua ini bukan malaikat, nggak ada yang sempurna. Itu sebabnya hebatnya Islam itu, agama Islam, syariat Islam selalu melapisi kewajiban itu dengan yang disebut dengan nafilah, ibadah tambahan. Paham ya? Ya. Misalnya begini, sholat wajib 5 kali sehari Semalam ada. tapi kan ada nafilahnya, Ya. tambahannya ya. Ada qalbiyah. Duhur 2, itu. Kok sebelum duhur 2, sesudah duhur 2, Qalbiyah. sebelum asar 2, setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Itu namanya sholat nafilah. Jadi bukan kita menganggap remeh, tetapi kalau memang ada dalam satu waktu tertentu kita ghaflah, kita lalai, itu sebabnya kita tutup dengan nafilah ini. Nafilah itu ibadah-ibadah Tambahan. Sholat sunat itu tadi, semua sholat sunat yang kita lakukan di luar sholat wajib itu nanti menambal kelalaian kita terhadap sholat wajib. Kan nanti begini, malaikat periksa, oh ini bermasalah sholat wajibnya. Lalu Allah bilang, coba periksa sholat sunnahnya. Bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat tarawihnya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, semua sholat sunnah-sunnahnya itu. Kalau itu bagus, dia tutup. Dia tuh, itu. Alhamdulillah. Itu sebabnya tidak usah kita sama Allah, nggak usah putus asa. Sepanjang kita bisa wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang menutup. Iya. Tutup. Baik. Di sini dia bolong, tutup. Bolong, tutup. Bolong, tutup. Bolong, tutup. Oke. Gitu ya. Gitu ya Ustadz ya. Untuk ibu-ibu penanya, alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban Ustadz dapat memuaskan. Pertanyaannya sudah dijawab ya. Nanti kalau tidak puas, setelah selesai acara boleh bertanya kembali ya Bu ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, Mutiara Ramadan akan break sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, karena akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan pada sore hari ini dengan ketiga kelompok majelis taklim yang hadir, yaitu Majelis Taklim Al-Muttaqin Kelawasi Sorong Barat, Majelis Taklim Miftahul Jannah Dum, Majelis Taklim Al-Mustafa kilometer 11 dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Adnan Firdaus SAG MPD, dan materi yang sangat menarik yaitu selamatkan keluarga dari neraka sakor. Bagaimana dan apa-apa saja tadi sudah kita berdialog bersama-sama, bertanya, dan ilmunya sudah diberikan sama narasumber. Namun masih ada yang mau bertanya, kita memberikan kesempatan dulu. Namun saya akan tanya, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Muttaqin, silakan. Assalamualaikum.
Kasih dekat sekali Ibu Haja. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya agak kuat sedikit Bu ya, silakan. Saya Ibu Siti Nurhayati dari Majelis Taklim Al-Muttaqin. Mau bertanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kalau kita sholat subuh lupa membaca doa kunut, apa kita mengulanginya? Terus satu lagi saya ketemu teman, dia membaca Al-Quran tapi tidak memakai mukena. Bagaimana Oke. hukumnya? Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya kunut dibaca subuh. Apakah diulang? Terus tunggu satu lagi. Membaca Al-Quran tanpa tutup jilbab lah mukenaka begitu. Silahkan Ustadz. Jadi Bapak sekalian, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah Maha Rahman dan Rahim. Yang kedua, syarat amal ibadah kita yang besar yang kecil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan dua ya. Dia harus ikhlas. Yang kedua sesuai petunjuk Nabi, sesuai petunjuk Nabi. Bagaimana orang tadi pertanyaan kunut ya, kunut. Kalau ibu meyakini bahwa kunut itu wajib, artinya kalau pendapat ibu mengatakan itu wajib, maka konsekuensinya karena ibu mengatakan itu wajib, ibu harus sujud sahwi. Kalau mengatakan memang itu wajib. Tapi kalau menyatakan bahwa kunut bukan wajib, Ya, bukan rukun sholat, maka tidak wajib sholat sujud sahwi dan tidak perlu Karena ada yang membaca dan ada yang tidak. Betul. Ya begitu. Gitu Karena ya? kunut tidak wajib ya Ustadz ya. tergantung keyakinannya. Kalau dia mengatakan Ya. wajib, maka dia harus sujud sahwi. Iya. Betul. Kalau dia mengatakan wajib, tidak perlu. Dan yang kedua membaca Al-Quran tanpa pakai Ya, sejadah tentu apa mukena. paham. Tentu seseorang itu kan kita ini kan beribadah kita punya rapot Bu ya. Iya. Ada kita punya rapot. Ada rapot kita. Mungkin dia kuat di sini, dia lemah di sini. Dia lemah di sini, dia kuat di sini. Itulah Iya. fungsinya dakwah. Iya betul. Dalam kasus ini kita bersyukur dia masih mau ngaji. Iya benar sekali. Gitu ya? Iya. Jadi kita jangan dibully. Iya. Jangan dibully tidak pakai jilbab. Jilbab. Jangan. Yang penting mengajinya di rumah mungkin ini ya Ustaz yang tidak pakai jilbab silakan, di rumah silakan. sendiri ya. Betul. begitu ya. Ini di rumah apa di luar? Di rumah. Kalau di rumah nggak ada yang lihat nggak masalah. Ya, nggak Tidak jadi masalah masalah. karena nggak ada sepanjang di situ nggak ada yang bukan mahram nggak ada masalah. Karena tidak Tapi tidak mungkin- ada keharusan kita mengaji apalagi nggak ada yang lihat harus pakai tutup aurat nggak ada. Tidak ada. Saya kira tadi kasusnya ini dia mengaji tapi masih buka aurat. Kalau begitu kasusnya kita puji karena dia sudah masih mau Mau ngaji. berusaha mengaji. Yang auratnya terbuka, dia belum pakai jilbab, itu yang kita benahi. Iya. Itu yang kita dakwah. Iya. Tapi jangan dibully. Memang alangkah bagusnya mengaji itu pakai tutup auratnya Ya, Ustaz ya. ya. Begitu ya. Tapi kalau dia sendirian di rumah, tidak wajib dia tutup aurat Aurat. sepanjang di situ kan steril ya. Tidak ada yang bukan mahram di situ. Iya, ya. Tidak masalah. Oke, begitu ya Bu Haji, sayangku. Ya. Dan pemirsa di rumah sahabat Mutiara Ramadan di rumah sudah menanti-nanti kita di penghujung acara ini yaitu kita berbagi kasih dengan kuis Ramadan dengan passwordnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya hadiah dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu yang hadir pada sore hari ini. Ada voucher, ada lemari es, ada ya yang penting unik-unik ya hadiahnya, hadiah menarik. Ya, untuk itu pemirsa kita berikan kesempatan yang memberikan soal dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Dom. Silakan Ibu, pertanyaannya. Mereka yang di rumah sudah cepat ini cepat. Cepat Ibu. Apa Dengan Ibu siapa dulu? Ibu Siti Aminah? Ya, silakan pertanyaannya. Apa tema dari ceramah hari ini? Oke deh. Pertanyaannya pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 7766 yaitu dengan hadiah yang sangat cantik dan menarik. Apakah tema atau materi pada sore hari ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Pemirsa di rumah itu sudah nonton dari tadi Bu, makanya cepat sekali itu. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Asran di kilometer 13. Sudah jelas? Ibu Asran. Ibu Aska di Azran. Ibu Asran di kilometer 13. Oh, kilometer 13. Iya. Paspornya Ibu? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke. Jawabannya Ibu sayang. Selamatkan keluarga dari neraka Qadar. Sabar Ibu. Ulang lagi Ibu, sabar. Selamatkan keluarga dari neraka Sakar. Kira-kira bagaimana? Ibu yang memberi pertanyaan benar? Ya. Tebal. Alhamdulillah Ibu di kilometer 13. Untung tidak salah. Selamatkan keluarga dari neraka pagar. Oke, ya terima kasih Ibu. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM di jam kerja ya Bu ya, membawa tanda pengenal tentunya. Dan pertanyaan yang kedua dari Majelis Taklim Al-Muttaqin, silakan yang di belakang berdiri ya. Pertanyaan kuis ya untuk pemirsa di rumah di line telepon 0813 4460 7766. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sebutkan 3 urutan neraka. Tidak dengar apa, Bang? Pertanyaannya, sebutkan 3 neraka. 3 neraka. Oke deh. Pemirsa di rumah 0813 4460 7766. Tadi sudah disebutkan ada 1 2 3 4 susunan surga ada 1 sampai ke atas, neraka 1 sampai ke bawah. Sebutkan 3 saja. Sebutkan 3 nama neraka. Tapi kita semua tidak akan mau masuk sana ya. Silakan Ibu, sayang. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Sarifudin di Aimas. Bisa? Sarifudin di Aimas. Baiguni di Aimas. Sarifudin. Oh, Sarifudin ya. Aimas. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, Bapak nonton ya dari awal ya. Bapak Sarifudin nonton ya? Iya. Iya, sebutkan. Neraka Wail. Lanjut. Neraka Kobra. Hah? Neraka Kobra. Neraka Kobra ada kalau Lanjut Pak, lanjut. Neraka apa lagi Pak? Halo? Wail betul. Wail betul, 2 lagi. Sabar Ustaz, sabar. Pak Sarifudin, dia sudah takut dengan dia jawaban kapan? Halo? Masih ada? Ya. Halo Pak? Ya. Lanjut Pak. Ya. Lanjut, apa lagi Pak? Ya. Sudah ya? Kasih kesempatan yang lain di line telepon 08 13 44 60 7766. Sebutkan 3 nama neraka. Pak Sapudin tadi dia takut dengan jawabannya sendiri ya. Neraka Kobra. Ayo. Silakan pemirsa di rumah sebutkan 3 nama neraka ya. Di line telepon 08 13 44 60 7766. Ada? Halo? Neraka apa ya? Salah satunya yang kita bahas tadi ya. Oke, pemirsa. Agak susah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Ya, halo. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Mama Dian 24. Ya, ulang. Mama Dian kilometer 24. Mama Dian, ya. Mama Dian di 24. Silakan paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445
Hijriah. Oke, jawabannya sayang. Neraka Sakar. Ulang, yang jangan buru-buru. Neraka Neraka Sakar. jelas? Sabar. Neraka? Neraka Wer. Ibu, kita nggak dengar, nah? Wair. Oke, dua. Kecil. Dua. Wild dua. Satu lagi. Yang ketiga neraka Jahannam. Oh, betul. Neraka apa? Yang Jahannam. terakhir? Jahannam. Bagaimana? Betul. Ustadz Betul. yang memberikan pertanyaan, betul Ibu? Betul, alhamdulillah. Yang ada di kilo 24 ya. Anda beruntung bisa diambil hadiahnya di jam kerja. Satu lagi ya, dari DUM. Orang-orang DUM ini ya yang memberikan hadiah ya. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, siapa nama ketua dari Miftahul Jannah DOM? Iya. Untuk pemirsa yang mengikuti dari sabar Bu ya. Untuk pemirsa yang mengikuti dari awal tentunya tahu ya. Karena kita tadi sudah perkenalan, siapakah nama ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah DUM? Silakan. Di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah dia? Siapa dia? Ya, Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah DUM. Saya punya bunda satu di depan itu. Silakan pemirsa. Ini orang DUM yang harus jawab ya bunda ya. Tapi tidak ada signal di sono ya bunda ya. Nanti deh. Halo pemirsa. Adakah yang bisa pertanyaan siapakah ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah DUM? Tadi sudah perkenalan dan ibunya juga sudah bertanya ya. Tadi juga sudah menjawab apa? Sehat, bahagia, tapi gini-begini ya. Silahkan. Pemirsa, agak susah? Kalau agak susah kita ganti pertanyaannya. Ya, silakan Ibu, cepat sedikit. Pertanyaannya diganti saja. Pertanyaannya agak panjang tapi jawabnya pendek. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertanyaannya ya. Di line telepon 08 13 44 60 7766. Jika kita mau sholat dan sholat kita supaya khusyuk, apa yang kita lakukan? Silakan pemirsa. Begitu ya. Tadi saya sudah jawab tadi di sini. Ya, silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Jika mau sholat atau mau beribadah secara khusyuk, maka apa yang kita lakukan? Tadi ada dua ya Ustadz kalau nggak salah ya. Iya. Sudah dijelaskan oleh Ustadz, narasumber kita. Lalu kita tadi pertanyaannya juga dari ibu-ibu Majelis Taklim kalau nggak salah loh ya, dari Majelis Taklim Al-Mustafa. Bagaimana cara supaya kita ibadah khusyuk? Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Sultan. Bapak Sultan. Iya. Iya. Saya tahu Bapak Ustadz Sultan, silakan jawab pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya Bapak. Dengan ikhlas. Ustadz bagaimana? Ya, alhamdulillah Bapak Sultan beruntung hadiahnya bisa diambil di kantor CWM jam kerja ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ustadz yang jawab. Tetangga sendiri Bu ya. Terima kasih ibu-ibu yang telah berpartisipasi memberikan hadiah pada sore hari ini. Terima kasih juga peserta yang ada di rumah. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ustadz, kita sudah berbagi hadiah, berbagi rezeki. Ustadz juga berbagi ilmu, nasihat, materi atau tausiah pada sore hari ini. Dari kita bincang-bincang Ustadz semuanya. Closingnya silahkan Ustadz. Ya. Jazakumullah.
laki-laki ataupun perempuan itu cuma ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita pastikan bagi diri kita untuk kita selamat adalah kita semua harus memastikan diri kita dengan amal ikhlas, dengan amal istiqomah. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita terperosok dalam neraka secara umum dan neraka sakar khususnya. Semua kenikmatan yang kita rasakan yang bukan surga itu biasa, dan semua sengsaraan, penderitaan yang bukan neraka itu ringan. Allahumma ajinna minan nar, ya Allah jauhkan kami dan anak cucu kami dari siksa api neraka. Amin. Ya. Terima kasih Ustadz untuk closingnya. Jamaah di studio, terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi Ustadz. Terima kasih ya untuk ilmunya, untuk tausiahnya sore hari ini, dan terima kasih untuk sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga kepada IGA di Kota Sorong yang telah mengirimkan mubaliknya untuk mengisi Mutiara Ramadan tahun ini, dan terima kasih juga kepada jamaah Majelis Taklim Al-Mutakin Kelawasi, Majelis Taklim Miftahul Janadum, Majelis Taklim Al-Mustafa kilometer 11,5 yang telah hadir. Terima kasih untuk seluruh kru CWM, dan ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih juga, dan ucapan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang esok akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Akhirnya sampai ketemu di hari esok dengan waktu dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik magosidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magosidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magosidana waghfir lana ma doya wasi'al karami.